Selamat malam, Shalom. Bersama lagi kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Kemenangan Pemberian Allah kepada yang setia. Ayat renungan diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 32. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat." Dalam satu paradoks perjanjian baru, para penulis Kristen menggunakan istilah-istilah pertandingan. Tidak ada ahli politik atau jenderal yang turut menulis Injil. Tujuan jemaat sama sekali berlainan daripada tujuan perselisihan. Yesus mengatakan bahwa hambanya tidak berperang. Padahal tokoh-tokoh perkelahian peperangan terdapat pada surat-surat Paulus dan buku Wahyu. Orang Kristen berperang melawan kuasa dan penguasa awan-awan. Pasukan setan mengganggu jemaat. Individu mengarahkan tinjunya dengan terang-terangan, bukan memukul udara. Ia berlari sampai garis akhir. Suatu mahkota kemenangan menantikan dia pada akhir pertandingan itu. Kita adalah tentara dan atletik dalam arti rohani pada Olimpik keselamatan. Pertandingan itu sudah lama ditentukan, walaupun berakhir. Yesus sudah meraih kemenangan bagi semua yang beriman kepadanya. Dengan pertolongan Roh, dilengkapi oleh iman dan Roh, sambil memegang senjata kebenaran dan kasih di depan, kita mempertahankan kemenangan itu. Terlalu banyak perselisihan di dunia ini yang seharusnya sudah menang jadi kalah. Mereka yang sudah menang tidak berhasil mempertahankan buah kemenangan itu bagi mereka. Kemenangan yang adalah pemberian Kristus kepada orang yang setia juga akan mengalami kekalahan apabila kita bertahan sampai akhir. Paulus menghargai kemenangan bersama. Orang Kristen yang makin dewasa menolong orang lain menghadapi pergumulannya, seperti orang lain pun menolongnya. Paulus menyamakan perjuangannya dengan perlombaan orang lain. Oleh doa dan semangat, ia mengusahakan agar masing-masing menang. Perjuangan baik iman itu tidak perlu membuat kita menderita sendiri melawan pasukan kejahatan. Kristus sudah menang. Orang Kristen haruslah menjadi pengantara bagi orang lain dan membuat pekerjaan tersebut menjadi perjuangannya. Meskipun kita sendiri mempunyai perjuangan sendiri, tetapi perjuangan tersebut adalah demi tubuh Kristus, yaitu jemaatnya. Yesus masih tetap merupakan pahlawan yang terselubung. Ia memberikan kepada kita kemenangan, sementara kita menantikan pengakuan kemenangan tersebut secara universal. Karena semua menerima kemenangan dari Dia, maka kita pun turut menikmati kemenangan jemaat itu. Kapten keselamatan kita telah mengalahkan si jahat demi kita, agar oleh pertolongannya kita boleh menang, asalkan kita mau, demi kita sendiri. Dikutip dari buku Testimonies for the Church jilid 3 halaman 457. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan kami boleh merenungkan lagi firman-Mu. Terima kasih untuk pemberian kepada kami kemenangan dalam menghadapi pencobaan. Biarlah kami boleh selalu dituntun oleh Roh Kudus untuk tetap mempertahankan kemenangan yang sudah kami peroleh. Bapa di surga, jadikan kami alat Tuhan untuk menyampaikan bahwa Yesus sudah menang melawan kuasa kejahatan bagi orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.